Oke teman-teman, kali ini saya sedang membuat martabak manis lagi, sebagaimana abang-abang kaki lima membuat martabaknya yang selalu membuat para pelanggannya kembali beli dan beli lagi. Di sini saya menyiapkan air 375 ml dan saya tuang ke dalam wadah yang sudah disiapkan sebelumnya dan saya sisakan sedikit. Masukkan susu bubuk 10 gram, Fermipan atau ragi instan sedikit saja, kira-kira sebesar kepala korek api. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Vanili cair saya menggunakan merek Red Bell dan saya tuang sebanyak 1/4 sendok teh, kira-kira seperti ini ya, karena sebagian sudah tumpah. Kemudian kita aduk-aduk. Lalu masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 300 gram dan masukkan secara bertahap supaya nanti tidak begitu keras ketika diaduk. Aduk lagi sampai seluruh tepung terigunya basah. Dan sekarang tambahkan tepung terigu yang masih kita sisakan tadi. Diaduk lagi. Bersihkan dulu adonan yang lengket di pinggir-pinggir wadahnya agar nanti ketika kita mengaduknya dapat teraduk secara merata. Dan sekarang kita tiba pada tahap pengadukan martabak yang tepat seperti terlihat dalam video. Tarik adonannya naikin ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Lakukan tindakan ini terus-menerus sampai adonannya menjadi lengket elastis, lembut, dan sampai halus. Perlu diketahui, tindakan yang seperti ini sedikit bikin kita capek dan menguras tenaga. Dan jangan pernah berhenti supaya gluten dari adonan ini terbentuk dengan baik. Lakukan terus tindakan ini sampai adonannya ini menjadi lembut dan halus. Setelah adonannya sudah mulai lembut dan halus, kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini ya, masih lengket tapi ya, masih kental. Lalu kita tambahkan air yang kita sisakan tadi dari awal. Masukkan semuanya. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai seluruh air ini dan adonannya tercampur dengan baik. Keplok-keplok sedikit. Nah, ini adonannya kelihatannya jauh lebih lembut lagi. Dan adonan ini kita tutup dan kita istirahatkan selama 3 jam. Dan setelah masa istirahatnya sudah selesai, lalu kita buka tutupnya dan masukkan gula 50 gram. Kemudian kuning telur 1 butir. Soda kue 1/4 sendok teh. Baking powder 1/8 sendok teh. Tambahkan air sedikit, kira-kira 1 sendok makan untuk melarutkan baking soda dan baking powdernya. Lalu kita aduk lagi. Dan adonan ini sudah siap untuk kita panggang. Loyangnya sudah dipanaskan sebelumnya. Saya menggunakan loyang 1820. Nah, ini buktinya kalau loyangnya sudah panas ya.
Lalu adonannya kita kucek-kucek. Kemudian kita tuang ke dalam loyang sampai melebar, kira-kira tingginya 2-3 mm. Kemudian kita bentuk pinggiran martabaknya. Dan langsung kita besarkan apinya. Tunggu beberapa saat sampai adonan ini mengembang naik ke atas dengan memunculkan gelembung-gelembung di seluruh permukaan martabaknya. Setelah gelembung-gelembungnya sudah bermunculan hampir seluruh di permukaan martabaknya, lalu saatnya kita tabur gula pasir di atasnya. Kecilkan kembali apinya dan martabaknya ditutup. Dan jangan lupa sesekali dikontrol tingkat kematangannya. Coba kita lihat lagi. Dan ternyata martabaknya sudah matang. Kemudian dengan cepat kita angkat dari loyang. Selagi martabaknya masih panas, segera berikan margarin di atasnya supaya meleleh dan meresap ke dalam daging martabak. Lalu ditutup sebentar, kira-kira 30 menit. Kemudian berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Dan berikan susu kental manis. Lipat martabaknya dan rapikan topping-toppingnya agar tidak pada berjatuhan. Poles kembali bagian luar martabaknya dengan margarin. Sekarang martabaknya kita potong-potong sesuai dengan metode dan ukuran yang kita mau masing-masing. Nah, sekarang martabaknya sudah jadi dan sudah siap untuk dihidangkan. Persis seperti martabak abang-abang yang dijual di kaki lima. Terima kasih Anda sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya.